Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan logika, matematika, dan himpunan ya. Masuk ke bab yang baru. Setelah pekan lalu kita menyelesaikan bab tentang relasi, sekarang kita masuk ke bab tentang fungsi atau pemetaan, gitu ya. Ini adalah bab yang ke-6 dalam mata kuliah logika, matematika, dan himpunan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam memahami materi perkuliahan ini nanti. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini ya. Perhatikan. Pengertian fungsi yang pertama, definisinya adalah ini ya. Ini materi yang saya kira tidak baru buat Anda. Saat Anda mungkin belajar di SMP atau di SMA pun sudah sering mengenal tentang fungsi. Tapi mungkin hari ini, ke depan nanti kita di mata kuliah logika, matematika, dan himpunan ini nanti akan membahas fungsi ini lebih mendalam. Tentang sifat-sifatnya gitu ya. Tentang domain kodomennya, inverse, dan sebagainya. Nah, perhatikan di sini. Suatu fungsi dari himpunan S ke T, gitu ya, itu adalah suatu aturan yang, ini harusnya aturan yang didefinisikan, gitu ya, pada setiap S elemen S besar, menentukan dengan tunggal T elemen T besar, gitu ya. Jadi, kalau kita punya fungsi dari himpunan S ke himpunan T, jadi yang dimaksud fungsi itu adalah suatu aturan pemetaan gitu ya, aturan perkawanan gitu kira-kira, yang diberikan pada setiap S dalam himpunan awal tadi, himpunan asalnya, yang menentukan dengan tunggal suatu elemen T di dalam himpunan kawannya, gitu ya kira-kira ya. Kemudian notasi fungsi itu seperti ini, F(2) dari himpunan S panah ke himpunan T seperti ini ya. Kemudian di bawah ini elemennya, kalau ini adalah himpunannya. Kalau elemennya berarti S kecil itu dibawa ke Fs gitu ya. Jadi S elemen S ini, terus Fs itu maksudnya adalah peta dari S. Maksudnya ini adalah elemen S setelah dikenai oleh fungsi F. Masukkan ke dalam fungsi F gitu ya. Nah, himpunan S itu sebagai daerah asal disebut domain, istilah yang familiarnya. Kemudian T itu disebut sebagai kodomen gitu ya, atau daerah kawan dari fungsi F. Kemudian perhatikan kawan dari S itu ya, kawan dari S kecil di dalam T, jadi ini S itu kan dibawa oleh fungsi F ke dalam T di T besar. Kawan itu disebut sebagai image-nya atau bayangannya. Jadi ini Fs atau ini Fs ini boleh dianggap sama dengan T. Dia dikatakan sebagai bayangan dari S gitu ya, atau image dari S gitu ya. Dan dituliskan dengan ini Fs itu maksudnya image dari S. Atau ada yang mengatakan peta dari S gitu ya, karena ini adalah suatu aturan pemetaan, berarti ini bisa dikatakan sebagai bayangan atau image-nya atau petanya ya, peta dari S. Ini perhatikan secara matematis gitu ya, notasi matematika kita bisa menulis seperti ini. F ini (2) dari S ke T dikatakan fungsi jika dan hanya jika, perhatikan di sini, untuk setiap S gitu ya, terdapat dengan tunggal, ada pentungnya, terdapat dengan tunggal T, demikian hingga berlaku Fs sama dengan T. Nah, jadi di sini kita fokus pada dua kuantor ini. Yang pertama adalah untuk setiap S. Untuk setiap S artinya apa? Untuk setiap S berarti nanti seluruh elemen dalam S itu harus punya peta, karena di sini kata-katanya adalah untuk setiap S. Terus di sini kuantor eksistensial, eksistensi tunggal, jadi terdapat dengan tunggal T, artinya peta dari elemen S atau image dari elemen di dalam S ini, image-nya harus tunggal, kawannya harus tunggal. Tidak boleh lebih dari satu, gitu ya.
Nah, Pak, ini kok lebih dari satu? Ini yang lebih dari satu bukan image-nya, tapi prapetanya gitu ya. Pre-image-nya di sini, daerah asalnya yang lebih dari satu nggak masalah. Jadi kalau dua elemen dipetakan ke suatu elemen yang sama ini nggak masalah. Yang nggak boleh adalah sebuah elemen di S ini punya peta lebih dari satu misalkan. Jadi nyabangnya kalau di depan ini nggak boleh. Ini ke sini lah, itu bukan fungsi gitu ya. Tapi kalau nyabangnya di belakang sini, nah ini bukan nyabang, maksudnya ini menuju ke satu titik itu dari beberapa daerah asal, dari beberapa elemen di daerah asal, dipetakan ke elemen yang sama itu boleh kalau fungsi. Itu ya. Jadi ini, perhatikan, kita juga bisa memandang fungsi itu sebagai ini ya, sebagai relasi kejadian khusus dari relasi. Jadi relasi dengan sifat khusus. Kenapa? Karena ini perhatikan, himpunan bagian F ini ya, F subset S cross T. Jadi ternyata fungsi itu bisa kita pandang sebagai subset dari S cross T juga. Pekan lalu kita sudah membahas relasi sebagai himpunan. Relasi itu juga sebagai subset dari S cross T gitu ya. Kalau kita pada relasi itu adalah relasi dari himpunan S ke himpunan T. Maka fungsi itu juga sebenarnya dia merupakan relasi dari himpunan S ke himpunan T gitu ya. Maka dia bisa dipandang sebagai subset dari S cross T. Nah, cuman fungsi ini adalah relasi dengan sifat khusus gitu ya. Bukan sembarang relasi. Jadi suatu relasi akan menjadi fungsi jika dan hanya jika ini kira-kira memenuhi dua sifat ini gitu ya. Memenuhi dua sifat ini. Yang pertama ini, untuk semua S gitu ya, ada T gitu. Jadi untuk semua S ada T. Jadi tadi terdapat T untuk setiap S memiliki kawan T gitu ya. Sehingga S, T itu elemen dari F gitu ya. Kalau F-nya kita pandang sebagai himpunan ini, subhimpunan dari Cartesian product kan berarti S, T elemen dari F. Di F-nya kita pandang sebagai himpunan ya. Berarti S, T, pasangan S, T itu adalah elemen dari himpunan F, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua ini, jika ST1 dan ST2 itu elemen F, gitu ya. Perhatikan di sini, ada notasi yang sama di sini S dengan S, ada T1 dan T2. Berarti ini secara visual kalau kita gambarkan di sini itu, S punya dua kawan, yaitu S itu dibawa ke T1, terus S kecil juga dibawa ke T2. Nah, padahal dalam fungsi kan itu nggak boleh, maka di sini harus seperti ini. Maka T1 itu harus sama dengan T2. Jadi, misalkan ada S di sini, S dibawa ke T1, S juga dibawa ke T2. Artinya S kok punya kawan 2, maka kedua kawan dari S itu sebenarnya adalah himpunan yang sebenarnya adalah elemen yang sama. Jadi T1 harus sama dengan T2. Jadi ini apa namanya, sifat yang pertama itu menjamin semua S harus punya kawan. Jadi ini menjamin semua S kecil, artinya semua anggota dalam himpunan daerah asal itu harus punya kawan. Terus sifat yang kedua itu menjamin kawannya tunggal. Artinya kalau dia punya kawan lebih dari satu, maka kawan-kawannya itu tadi bukan hakikatnya. Jadi harusnya adalah elemen-elemen yang sama gitu ya. Bukan elemen yang berbeda. Jadi kalau kita kawannya lebih dari satu, tapi ternyata dia adalah sama, berarti sebenarnya ini adalah satu elemen. Jadi sebenarnya dia tidak bercabang. Seperti ini misalkan. S itu misalkan kalau kita anggap sebagai nama ya, biar Anda bisa memahami dengan mudah. Misalkan S itu Supri gitu ya. Nanti dikira Pak Supri nanti ya. S itu misalkan yang tidak ada di tempat kita, Susi lah, semoga Susi nggak ada ya. S itu Susi gitu. Susi punya kawan si Tia gitu ya. Dan Susi ketemu sama orang lagi, dia bilang punya kawan si Tina gitu ya. Nah, jadi si Susi ini dengan saya bilang kawan saya namanya Tia Pak gitu. Tapi dengan kalian bilang kawan saya namanya Tina Pak. Nah, terus saya konfirmasi ke kalian, loh janjane kawannya Siti itu berapa toh? Dia bilang punya kawan Tia, dia bilang punya kawan Tina gitu.
Nah, ternyata oh sebenarnya Tia dan Tina itu orang yang sama kok Pak gitu ya. Jadi itu hanya nama alias saja gitu ya. Atau nama depan dan nama tengah Pak. Sebenarnya Tia dan Tina itu orang yang sama. Jadi meskipun seolah-olah dia punya dua kawan, ternyata kawannya tadi adalah orang yang sama. Artinya ya dia kawannya cuma satu tadi. Si Tia dan Tina itu adalah orang yang sama. Itu maksudnya. Sampai di sini Anda bisa paham? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu syarat fungsi. Yang penting itu harus ada ingat-ingat. Yang pertama adalah ini, perhatikan. Semua elemen pada domain harus punya kawan, jadi harus dipetakan semua ke sini. Yang kedua, kawannya harus tunggal, nggak boleh bercabang, gitu ya. Kawannya harus tunggal. Itu syarat fungsi. Nah, sekarang kita akan bicara ini bayangan dan bayangan inverse. Ini ilustrasinya. Jadi misalkan di dalam S itu, himpunan S itu, kita punya subhimpunan ini, yang besar ini adalah B. Kemudian B itu punya subhimpunan lagi A, gitu ya. Di A ini paling kecil, A di dalam B dan B di dalam S, gitu ya. Kemudian B, himpunan B ini, dia dipetakan ke FB. Jadi FB itu adalah daerah hasil. Jadi di dalam daerah kawan itu ada daerah hasil gitu ya. Kalau daerah kawan itu namanya kodomen, kalau daerah hasil itu namanya range, range gitu ya. Atau bahasa lainnya ya image hampir sama ya. Range dengan image hampir sama. Ini terus sedangkan A gitu, A punya daerah hasil yaitu ini FA gitu ya. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk memahami sifat di sini. Perhatikan. Jadi misalkan F itu adalah fungsi dari himpunan S ke himpunan T ini. Kemudian jika ada elemen, jika ada himpunan A itu subsetnya S gitu ya. Maka yang dimaksud dengan FA adalah himpunan semua bayangan-bayangan image dari anggota-anggota A. Jadi FA itu adalah daerah hasil dari A. Itu ya. Ingat Anda harus bisa membedakan yang namanya daerah kawan dengan daerah hasil. Di sini perhatikan. Nah, perhatikan di sini di T. Kalau himpunan T ini disebut dengan daerah kawan atau kodomen. Jadi kalau daerah hasil itu anggota dari kodomen yang punya prapeta gitu, yang dijadikan sebagai hasil pemetaan. Jadi ya hanya titik pertama ini, titik keempat dan titik kelima saja. Titik kedua dan titik ketiga ini bukan sebagai anggota dari daerah hasil. Dia anggota daerah kawan tapi bukan anggota dari daerah hasil gitu ya. Jadi ini ada kodomen, di dalam kodomen ada range gitu ya, atau daerah hasil. Perhatikan. Nah, ini maka FA, daerah hasil dari A itu didefinisikan sebagai ini Fs elemen T, demikian hingga S-nya elemen A, itu ya. Atau dia bisa dipandang sebagai ini T, demikian hingga terdapat S elemen A, T dengan ini, T dengan syarat keanggotaan, terdapat S elemen A, demikian hingga Fs-nya sama dengan T. Itu ya. Nah, yang dimaksud dengan bayangan inverse itu ya, bayangan inverse dari elemen T di dalam T besar adalah himpunan semua S, elemen S besar, sehingga Fs itu sama dengan T. Gitu ya. Nah, bayangan inverse ini dalam bahasa beberapa literatur berbahasa Inggris disebut dengan inverse image gitu ya. Dia dinotasikan dengan ini F inverse T. Ya, dia adalah anggota-anggota S di dalam S besar, demikian hingga Fs-nya sama dengan T, gitu ya. Jadi F inverse ini bisa dikatakan dia bukan fungsi. Kenapa? Karena arah kebalikan ke sana itu dia belum tentu tunggal ini. Nah, ini. Jadi nanti arah kebalikan dari F inverse itu kalau F itu arahnya ke sini, itu kan boleh gini ya, boleh dua elemen dipetakan ke satu anggota. Maka kebalikan ke sana nanti jadinya satu elemen di daerah hasil dibawa kedua peta di sini, berarti F inverse itu tidak selalu fungsi gitu ya. Nah, tadi perhatikan kalau M itu subsetnya T, jadi M itu subsetnya T, M itu adalah suatu himpunan, subhimpunan di dalam
kodomen gitu ya. Maka F inverse M itu adalah ini. Dia adalah anggota-anggota di dalam S, di mana Fs-nya itu elemen di dalam M. Ya. Jadi tadi kita memahami ini, maksudnya gini. Kalau bayangan atau image tadi, daerah hasil, gitu ya, image dari A, image dari himpunan A, atau range dari himpunan A, itu berarti adalah seluruh anggota-anggota di dalam T yang menjadi petanya anggota-anggota di dalam A. Itu maksudnya image atau daerah hasil atau bayangan dari himpunan A. Kalau bayangan inverse atau inverse image, itu maksudnya gini, ada M, itu subhimpunan dalam kodomen dulu, jadi M itu adalah subhimpunan di dalam daerah kawan, atau bahkan mungkin dia menjadi subhimpunan dalam daerah hasil gitu ya. Terus kita cari semua elemen-elemen di dalam S yang dipetakan ke anggota-anggota di M. Nah, ini kita sebut sebagai F inverse M. Nah, F inverse M ini disebut sebagai inverse image dari M atau bayangan inverse dari M. Kalau FA ini disebut sebagai bayangan dari himpunan A atau image dari A atau range dari A gitu ya. Kalau F inverse M ini disebut sebagai inverse image atau bayangan inverse dari M. Itu ya. Jadi kalau bayangan itu berada di daerah hasil, kalau inverse image atau bayangan inverse ada di daerah asal. Itu kira-kira. Dan nanti kita akan punya sifat ini dengan memahami bayangan dan inverse image tadi. Jadi jika A itu adalah subsetnya B, maka image dari A itu adalah subset dari image-nya B. Ya. Ini tadi, di gambar tadi. Kalau himpunan A itu adalah subset dari himpunan B, maka image dari himpunan A, bayangan dari himpunan A, daerah hasil dari himpunan A, itu pasti juga akan menjadi subset dari image-nya B, atau daerah hasilnya B ini. Terus yang kedua ini, kebalikannya, jika M itu adalah subsetnya N, jadi M dan N itu di dalam daerah kawan, jika M itu subsetnya N, maka inverse image dari M itu pasti juga menjadi subset dari inverse image-nya N. Nah, di gambar ini, jadi kalau ada M di dalam daerah kawan, ternyata M itu menjadi subset dari himpunan N ini. Nah, maka inverse image dari M itu juga subset dari inverse image-nya N gitu ya. Itu sifat dari tadi inverse dan inverse image. Buktinya kalau ini sebagai latihan, tapi ini saya berikan nggak apa-apa lah. Jadi misalkan tadi kita ingin membuktikan ini kan, A subsetnya B, jika A subsetnya B maka FA subsetnya FB. Berarti diketahui ini dulu dengan cara langsung, diketahui A subsetnya B, akan dibuktikan FA subsetnya FB, itu kalau dengan cara langsung ya. Maka untuk membuktikan FA subsetnya FB, kita mengambil elemen di FA, nanti dengan langkah-langkah logis kita harus menemukan, mendapatkan elemen tersebut berada di dalam FB. Nah ini hanya sebagai bekal atau modal kita nanti untuk di saat pembuktian nanti digunakan, ini yang diketahui di sini. Tapi jalannya pembuktiannya dari sini. Jadi ambil elemen di FA nanti, Anda harus dengan langkah-langkah logis bisa membuktikan elemen tersebut berada di FB, itu ya, ini contohnya. Jadi ambil T, itu elemen di FA, jadi ambil sembarang T elemen FA, maka pasti terdapat S elemen A, sehingga T itu merupakan peta dari S, gitu ya, jadi ini. Kalau kita mengambil T itu adalah elemen di FA, maka konsekuensinya harus ada S elemen A, sehingga T ini tadi merupakan peta dari S atau bayangan dari S. Jelas ya? Tuh. Terus karena ini diketahui tadi sebagai bekal tadi, modal tadi itu ketahuinya kan A subsetnya B. Maka di sini itu kita jadikan sebagai alasan karena A subsetnya B, berarti kalau tadi kita mengambil S itu di A, artinya S juga harus ada di B. Kenapa? Karena A subsetnya B gitu ya. Oke, jadi karena A subsetnya B, maka S itu harus berada di B juga. Akibatnya apa?
Akibatnya kalau S itu subsetnya kalau S itu adalah elemen dari B, maka T ini yang merupakan peta dari S itu merupakan elemen dari FB gitu ya. Kenapa? Ya kalau S-nya elemen B berarti T petanya S gitu ya. Itu berarti elemen dari FB dong gitu ya. Paham ya? Nah, padahal di awal tadi kita mengambil T itu adalah elemen dari FA. Terus di sini kita mendapatkan bahwa T itu elemen dari FB. Dengan demikian terbukti bahwa FA itu subsetnya FB. Nah, itu cara pembuktian ya. Anda harus mulai sekarang, harusnya nggak mulai sekarang, mulai kemarin-kemarin saat belajar pembuktian matematika itu ya, harus mulai mengenal dengan baik, harus mulai berakrab-akraban dengan model-model pembuktian karena Anda sedang belajar di prodi matematika. Dan yang kedua kita ingin membuktikan apa ini, perhatikan. Kita ingin membuktikan bahwa jika M subsetnya N, maka F inverse M subsetnya F inverse N. Nah, berarti kalau kita mau dengan cara langsung, ini sebagai modal. Jadi diketahui adalah M subsetnya N, gitu ya. Diketahui M subsetnya N. Terus kita mengambil sembarang elemen dari F inverse M di sini. Nah, nanti dengan langkah logis, kita harus bisa membuktikan elemen tersebut berada di F inverse-nya N, gitu ya. Sini, maka kita ambil sembarang S elemen F inverse M, gitu ya. Kalau S itu elemen F inverse M, artinya Fs itu harus elemen M, gitu ya. Paham ya? S itu adalah elemen dari inverse image M. Ingat, kalau inverse image itu berarti berada di daerah asal, berarti dia adalah daerah asal yang elemen dari daerah asal yang petanya berada di M, gitu kan. Artinya berarti Fs itu harus elemen dari M. Nah, ini modal kita tadi yang diketahui. Karena M itu subsetnya N, berarti Fs itu juga harus ada di N, gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita punya Fs elemen M, terus kita punya diketahui tadi modalnya M subsetnya N, berarti Fs juga berada di N, Fs elemen N ini. Oke? Nah, kalau Fs ini elemen N, akibatnya S itu merupakan elemen dari inverse image dari N, gitu ya. Jadi kalau Fs atau petanya S itu berada di himpunan N, maka S itu berada dalam himpunan ini, inverse image-nya N, gitu ya. Nah, tadi kita mengambil S itu adalah elemen di F inverse M, terus kita memperoleh di akhir S itu berada di F inverse N. Dengan demikian terbukti bahwa F inverse M subsetnya F inverse N. Sampai di sini, paham belum? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Paham belum? Sudah, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu. Nah, ini selanjutnya. Jika A itu elemen dari himpunan A di sini A itu subset dari daerah asal ya, maka mungkin ada B yang bukan elemen A, sedemikian hingga FA itu sama dengan FB. Ini gambar 4 ini perhatikan. Jadi kalau ada A ini elemen dari A, dia kan punya peta di sini nih, petanya namanya FA pastinya ya. Terus mungkin saja ada elemen lain yaitu B, dia di luar himpunan A, tapi dia punya kawan yang sama, dia punya peta yang sama dengan A, kan mungkin sekali gitu ya. Nah, terus ilustrasi berikutnya, demikian juga jika kita punya ini, M subsetnya T, jadi M, himpunan M, itu merupakan subset dari daerah hasil, daerah kawan atau daerah hasil di sini, maka mungkin ada anggota-anggota M yang tidak mempunyai kawan di S, gitu ya. Tadi itu, ingat, tidak semua anggota daerah kawan merupakan daerah hasil. Jadi mungkin saja ada anggota dari M itu yang tidak punya prapeta di sini, di S sini, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa
memunculkan suatu sifat ini ya. Ada 3 sifat ini. Yang pertama adalah A itu berarti dia subset dari F inverse FA. Nah, kipi memahami ini coba. F inverse FA ini berarti fungsi komposisi. Berarti himpunan A dicari dulu, dipetakan oleh F gitu ya. Dicari dulu daerah hasilnya. Daerah hasilnya berarti FA. Terus dari daerah hasil FA itu dikenai oleh F inverse gitu. Jadi ini A dipetakan ke sini menjadi FA gitu ya. Terus elemen-elemen dalam FA ini dikenai F inverse, jadi dikembalikan ke sana lagi, set gitu. Maka dihimpun inverse dari F inverse dari FA gitu ya, yang arahnya ke sini ini dihimpun menjadi ini kan, F inverse FA. Maka A itu besar kemungkinan dia subset dari F inverse dari FA. Boleh jadi sama, boleh jadi subsetnya, tapi tidak mungkin lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada kemungkinan elemen-elemen di luar A yang dipetakan ke elemen yang sama, peta yang sama dengan elemen di A gitu ya. Maka kebalikan ke sininya itu mungkin lebih besar dari A-nya gitu ya. Maka tadi A itu subset dari F inverse FA. Itu ilustrasinya seperti itu. Yang kedua, F dari F inverse M itu subset dari M. Nah, ini tadi. Jadi M-nya itu di sini. Terus F inverse M itu di sini. Gitu ya. Terus F dari F inverse M itu berarti di sini. Nah, menjadi M ini. Maka sorry ini ya. M itu yang besar ini, mohon maaf. M itu yang besar ini diambil M dulu, terus dicari F inverse M, berarti di sini inverse image-nya M. Berarti kan ini adalah seluruh anggota-anggota dalam daerah asal yang menjadi prapeta elemen-elemen di M. Tapi kan mungkin ada elemen di M ini yang tidak punya prapeta, jadi ada yang di sini itu jomblo ya, dewean yang kayak dikonco. Nah, terus dari F inverse M ini ditarik lagi ke sini oleh fungsi F gitu ya. Maka hasilnya kan hanya sebagian anggota dari M yang memang dia merupakan peta-peta dari F inverse M ini. Jadi yang ini menjadi nggak masuk F dari F inverse M-nya. Dengan demikian tadi itu, F dari F inverse M itu merupakan subset dari M-nya ini. Itu ya ini. Nah yang ketiga ini diputar-putar meneh gitu ya. F dari F inverse M ya sama dengan F inverse M itu sendiri gitu ya. Jadi tidak berhenti di sini, ini dilanjutkan lagi. Jadi F inverse F dari F inverse M, iya mau. F inverse dari F inverse M, gitu ya. Jadi kita sudah punya ini kan, kita sudah punya F dari F inverse M itu, berarti yang kecil ini. Terus dikenai oleh F inverse lagi, berarti kan berarti kembali ke sini lagi, kembali ke kiri lagi. Dia akan menjadi F inverse dari F inverse M, yaitu akan sama dengan ini lagi gitu ya. Penggunaan yang sama dengan F inverse ini. Maka ini F inverse dari F inverse M itu sama dengan F inverse M. Nah, bukti-buktinya ada di sini. Kalau ini terkait dengan subset saja, tidak ada implikasi, maka langsung kita mengambil elemen di A, harus bisa kita buktikan dia berada di ini. Ini juga sama, kita ambil elemen sembarang di sini, harus bisa dibuktikan dia berada di sini. Kalau ini karena sama dengan, maka harus bolak-balik gitu ya. Nah, ini yang bukti yang pertama, ambil sembarang S elemen A gitu ya. Maka karena S itu elemen A, maka terdapat T elemen FA. T-nya kita bisa kasih nama Fs atau peta dari S gitu ya. T atau sama dengan Fs itu elemen dari bayangan A, image dari A gitu ya. Kenapa? Karena S-nya elemen A. Oleh karena itu, S-nya itu merupakan F inverse dari FA gitu ya. Maksudnya gini, kalau T atau Fs itu elemen FA, maka kembali lagi S itu merupakan F inverse dari FA, inverse image dari anggota dari inverse image-nya FA gitu ya. Nah, kita mengambil S-nya di A, di belakang kita memperoleh S-nya di F inverse FA. Akibatnya A subsetnya F inverse FA. Terus yang kedua tadi, ini
kita ambil sebarang elemen di F dari F inverse M. Ini ambil T elemen dari F inverse M sembarang. Maka terdapat S elemen F inverse M, sehingga T itu merupakan peta dari S, itu ya. Kalau T itu elemen dari petanya F inverse M, gitu, maka harus ada S elemen F inverse M, sehingga T itu merupakan kawannya S, gitu ya. T sama dengan Fs. Oleh karena itu, T sama dengan Fs itu elemen di dalam M. Itu ya. Kenapa? Karena ini. Karena S-nya itu elemen F inverse M, maka T yang sama dengan Fs itu, maka dia elemen dalam M. Akibatnya, kalau kita mengambil T di sini, terus kita peroleh T di dalam M, berarti F dari F inverse M itu subsetnya M. Nah, yang ketiga tadi, karena ini sama dengan, maka buktinya dua arah. Ambil di sini, dia harus berada di sini, artinya yang kiri subsetnya yang kanan. Terus kedua nanti ambil yang kanan, dia harus berada di yang kiri, berarti yang kanan ini subsetnya yang kiri. Nah, karena yang kiri subsetnya yang kanan dan yang kanan subsetnya yang kiri, maka mereka berdua ini sama dengan. Itu kira-kira ya. Lanjut dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa Anda lihat sendirilah buktinya ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ya? Anda masih mendengar suara saya nggak? Masih, Pak. Kalau mendengar dijawab, nggak ditanya. Masih. Sudah jelas ya? Insya Allah, Pak. Soalnya ini sambil Anda sambil liane, sambil nonton film apa sambil ngerjain tugas, ya Anda nggak fokus. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat yang lain. Perhatikan di sini. Jika A dan B itu adalah subset dari S, berarti A dan B itu subset dari daerah asal atau domain, gitu ya. Kemudian fungsi F itu merupakan fungsi dari S ke T, maka sifat-sifat ini berlaku. Yang pertama adalah FA gabungan B itu akan sama dengan FA gabung FB. Yang kedua, F dari A irisan B itu subset dari FA irisan FB. Jadi ini berbeda. Yang pertama kalau gabungan, kalau A gabungan B terus dipetakan oleh fungsi F itu, maka FA itu mereka akan sama dengan FA gabungan FB. Jadi peta dari FA gabung FB itu sama dengan petanya A digabung petanya B, itu ya. Tapi kalau peta dari atau image ya, atau range gitu ya, image dari A irisan B itu hanya subset saja. Subset mungkin sama dengan, tapi mungkin juga lebih kecil. Tapi kalau ini yang pertama tadi pasti sama. Kalau yang ini bisa sama, bisa lebih kecil gitu ya, bisa subsetnya. Jadi peta dari A irisan B itu subset sama dengan FA irisan FB. Nah, ini buktinya nanti benar-benar sebagai latihan. Silahkan nanti ini Anda screenshot atau Anda tulis. Nanti buktinya coba. Ini sudah saya ajari beberapa cara pembuktian sifat-sifat tadi ya. Terus kira-kira nanti ini pembuktiannya bagaimana? Silahkan nanti kalau ada yang bisa Anda share nanti hasil pembuktiannya di grup WA. Itu ya. Sudah di screenshot atau ditulis? Halo? Sudah, Pak. Ya, oke. Berikutnya ini sifat-sifat fungsi yang lain. Kalau ini terkait dengan FA irisan B dan FA gabungan B, ini terkait dengan F inverse gitu ya. Jadi kalau M dan N itu adalah himpunan bagian dari T, kalau tadi A dan B kan himpunan bagian dari daerah asal. Sekarang M dan N ini himpunan bagian dari daerah kawan gitu ya. Karena ini fungsi F-nya dari S ke T, berarti T-nya kan daerah kawan atau kodomen. M dan N himpunan bagian dari kodomen. Maka sifat-sifat ini akan berlaku 1 sampai 4 ini. Yang pertama adalah F inverse gitu ya. Atau inverse image-nya dari M gabungan N itu akan sama gitu ya, sama dengan inverse image-nya M digabung inverse image-nya N.
Yang pertama, jadi ini sama dengan. Yang kedua, inverse image dari M irisan N itu akan sama dengan inverse image dari M irisan inverse image dari N. Ya. Terus yang ketiga, inverse image dari M dikurangi N itu akan sama dengan inverse image dari M dikurangi inverse image dari N. Ingat, M min N itu berarti adalah anggota-anggota M, tapi tidak berada di N, gitu ya. Atau bisa kita pandang sebagai M irisan N komplement, gitu ya, kalau M min N itu ya. Terus kalau ini, inverse image dari M komplement itu sama dengan inverse image dari M yang dikomplementkan. Jadi kalau di sini yang dikomplementkan adalah M-nya dulu, baru dicari inverse image-nya. Atau kita bisa mencari inverse image dari M dulu, baru kita komplementkan, itu hasilnya akan sama. Nah, ini juga silakan Anda screenshot, nanti Anda latihan pembuktian. Kalau ini sama dengan semua, berarti dua arah, ambil elemen di sini, nanti harus berada di sini. Yang kedua, ambil elemen di sebelah kanan, harus berada di sebelah kiri. Itu ya. Sudah di screenshot? Ya, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari ini beberapa jenis-jenis fungsi. Ini mungkin juga Anda sudah pernah mengenal ya, ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, gitu ya, dan ada fungsi bijektif. Ini perhatikan keterangan yang pertama dulu. Kalau kita punya fungsi f yang dipetakan dari S ke T, gitu ya, jadi f itu adalah fungsi yang didefinisikan dari himpunan S ke himpunan T, maka fungsi itu tidak harus menghabiskan himpunan T. Maksudnya, daerah kawan itu tidak harus habis. Tidak harus semua anggota dari daerah kawan itu ini punya prapeta di S. Ini yaitu ada T, jadi terdapat T elemen T besar, terdapat T dalam daerah kawan, dalam kodomen, yang tidak punya kawan di S, itu boleh ya, tidak punya prapeta di S. Dia tetap fungsi. Karena yang jadi syarat fungsi itu yang dihabiskan adalah daerah asalnya, tapi daerah kawannya tidak harus habis. Nah, tapi kalau kita punya fungsi yang ternyata daerah kawannya itu dihabiskan semua, maksudnya setiap T dalam T besar itu mempunyai kawan di S atau mempunyai prapeta di S, itu berarti seluruh elemen dalam daerah kawan atau daerah namanya apa, kodomen itu, dia punya prapeta semua di S, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi surjektif. Atau nama lainnya fungsi onto. Gitu ya. Tadi defaultnya fungsi itu daerah kawannya kodomennya tidak harus habis. Jadi kalau ada fungsi yang kodomennya habis, artinya semua kodomen itu menjadi image atau menjadi daerah hasil, maka fungsi itu disebut menjadi sebagai fungsi yang surjektif, gitu ya. Kalau secara definisi matematis seperti ini, fungsi f dari S ke T dikatakan surjektif jika dan hanya jika, nah ini, untuk setiap T terdapat S, demikian hingga Fs itu sama dengan T. Nah ini, kalau kita memperhatikan ini, sebenarnya ini kebalikan dari syarat fungsi tadi. Kalau syarat fungsi tadi kan, untuk setiap S terdapat dengan tunggal T ya. Karena tadi syarat fungsi itu yang harus dihabiskan adalah S-nya, maka tadi bunyinya untuk setiap S, elemen di S besar. Nah kalau ini karena surjektif itu yang harus dihabiskan adalah T-nya, maka di sini diawali kuantum universalnya adalah T. Berarti ini untuk setiap T kecil elemen T besar, gitu ya, harus terdapat S elemen S besar, demikian hingga Fs itu sama dengan T. Itu maknanya semua elemen dalam kodomen itu harus punya prapeta di domain, harus punya kawan di daerah asal, gitu ya. Atau dengan definisi lain, dengan cara lain, kita bisa menuliskan fungsi f dari S ke T dikatakan surjektif jika dan hanya jika, ini perhatikan,
Fs itu sama dengan T. Ingat, Fs tadi simbol apa? Fs itu simbol image atau simbol daerah hasil. Berarti daerah hasil dari S itu sama dengan T, gitu ya. Defaultnya kan daerah hasil itu subset atau sama dengan. Daerah hasil itu bisa lebih kecil dari kodomennya. Tapi kalau daerah hasil itu sama dengan kodomennya, berarti kan artinya seluruh anggota dalam kodomen menjadi daerah hasil. Nah, itu ya. Itu maka fungsinya disebut fungsi surjektif. Jadi bisa dipandang dengan apa namanya definisi surjektif seperti ini, atau bisa kita pandang dengan menggunakan seperti ini, Fs sama dengan T. Atau kita juga bisa menuliskan lagi seperti ini, fungsi f dari S ke T dikatakan surjektif jika dan hanya jika f inverse dari T kecil, gitu ya. F inverse dari T kecil, ini maksudnya untuk setiap T ya, T sembarang itu, dia tidak boleh himpunan kosong. Jadi untuk setiap T, harusnya di depannya ada kata-kata untuk setiap T ya. Untuk setiap T, F inverse dari T tidak boleh kosong. Artinya semua T harus punya prapeta, harus punya kawan di S besar itu ya. Jadi itu. Jadi satu definisi, satu istilah bisa didefinisikan dalam beberapa beberapa sudut pandang itu ya. Tapi maknanya ketiganya sama semua sebenarnya, itu ya. Itu untuk surjektif, sudah paham belum? Insya Allah sudah. Paham, Mbak. Oke. Sudah, Pak. Kalau paham, oke, kita lanjut ke injektif sekarang. Jadi kalau kita punya fungsi f dari S ke T, gitu ya, defaultnya itu suatu anggota dalam T itu mungkin punya lebih dari satu kawan di S. Jadi boleh ya, anggota dari T itu punya prapeta lebih dari satu kawan gitu ya di daerah S, daerah asal. Itu boleh-boleh saja dalam fungsi. Yang nggak boleh kan kalau di sini kalau satu elemen di daerah asal bercabang punya dua peta di T itu nggak boleh. Tapi kalau satu anggota di T punya dua kawan di S itu boleh. Itu defaultnya fungsi seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya fungsi kok ternyata setiap elemen di T itu tepat punya satu kawan di S, itu ya. Atau dia sama sekali tidak mempunyai kawan di S, jadi harus dua syaratnya. Atau itu berlaku salah satu ya, sorry. Atau itu boleh berlaku salah satu. Jadi kalau kita punya T, kalau dia punya kawan di S, itu kawannya harus tepat satu. Atau dia boleh tidak punya kawan di S, maka fungsi itu disebut sebagai fungsi injektif. Fungsi injektif ini dalam beberapa literatur disebut sebagai fungsi into gitu ya. Kalau tadi surjektif itu onto, kalau injektif itu into gitu. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini juga kita melihat injektif dalam definisi notasi matematis ini kebalikan dari syarat ketunggalan tadi, syarat ketunggalan kawan pada fungsi tadi. Kalau tadi kan untuk setiap T1, T2 kan itu tadi. Jika tadi kalau tadi berarti jika dibalik berarti ya. Jika S1 sama dengan S2, maka Fs1 sama dengan Fs2. Itu kalau syarat fungsi. Jadi berawal dari dua elemen sama dulu di daerah asal, akibatnya kawannya Fs1 harus sama dengan Fs2. Tuh, karena ketunggalannya adalah ketunggalan dalam kawan dari elemen-elemen di daerah asal. Tapi kalau injektif itu kan ketunggalan dari prapeta, ketunggalan kawan dalam elemen-elemen di daerah kawan. Berarti di sini yang ditulis adalah dua elemen sama di daerah kawan gitu ya. Jadi Fs1 itu sama dengan Fs2, maka jika Fs1 sama dengan Fs2, maka prapeta dari dua elemen itu, jadi S1 dan S2 itu juga harus sama gitu ya. Jadi kalau ada dua elemen Fs1 itu sama dengan Fs2, maka prapetanya juga harus sama supaya fungsi itu menjadi fungsi yang injektif.
Itu secara notasi tadi, notasi matematika. Atau kita bisa membalik karena implikasi itu berlaku ini ya, berlaku sama dengan bernilai sama dengan kontraposisinya, maka kita bisa juga mengatakan seperti ini. Fungsi f itu dari S ke T itu adalah injektif jika dan hanya jika untuk setiap S1, S2 elemen di S besar ya. Jika S1 tidak sama dengan S2, maka Fs1 juga tidak sama dengan Fs2 gitu ya. Ini kan kontraposisinya ini. Jadi kita boleh kalau bisa mau membuktikan ambil dua elemen S1 S2 dengan ketentuan, jadi dengan yang kita ketahui adalah Fs1 harus sama dengan Fs2 dulu. Nanti dengan langkah-langkah logis kita harus bisa membuktikan S1 sama dengan S2 gitu ya. Tapi kalau dengan definisi yang kedua ini berarti kita mengambil S1 S2 elemen yang berbeda gitu ya di S. Dengan langkah-langkah logis kita harus bisa membuktikan bahwa Fs1 juga harus berbeda dengan Fs2. Itu jadi ada dua cara pembuktian injektif nanti. Boleh dengan langkah yang ini, dia mengambil dua elemen S1 S2, diasumsikan Fs1 sama dengan Fs2, kemudian dengan langkah-langkah logis harus terbukti bahwa S1 sama dengan S2. Itu ya, itu injektif. Atau sebaliknya, kita mengambil S1 S2, sejak awal sudah kita syaratkan S1 S2 tidak sama. Jadi S1 tidak sama dengan S2. Dengan langkah-langkah logis kita harus bisa menunjukkan Fs1 tidak sama dengan Fs2. Itu sama aja. Itu ya. Mungkin Anda bisa memahami ini. Atau yang ketiga, meskipun ini hanya sebagai pengetahuan ya, jarang untuk kita gunakan sebagai langkah pembuktian. Ini F dari S ke T, fungsi F dari S ke T dikatakan injektif jika dan hanya jika F inverse T itu sama dengan kosong atau singleton. Kosong itu maksudnya adalah boleh T itu tidak punya kawan di daerah asal, atau singleton. Singleton itu maksudnya himpunan dengan satu elemen. Jadi kalau dia tidak kosong maka anggota dari F inverse T itu hanya satu saja. Artinya kawan di daerah asal hanya tunggal gitu ya. Sampai di sini paham tentang fungsi injektif? Sudah punya gambaran? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nah berikutnya ini fungsi fungsi bijektif gitu ya. Fungsi F dari S ke T dikatakan bijektif jika dan hanya jika ya berlaku sekaligus surjektif dan injektif gitu ya. Jadi kalau injektif saja itu boleh, dia tidak surjektif, atau satu fungsi hanya surjektif saja tapi tidak injektif juga boleh. Atau tidak dua-duanya juga nggak apa-apa. Defaultnya secara umum ya fungsi itu belum tentu kedua-duanya itu ya. Tapi kalau fungsi itu berlaku kedua sifat tadi sekaligus, dia adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif, maka fungsi itu kita katakan sebagai fungsi bijektif. Gitu ya. Nah, ini pada fungsi F ini yang bijektif, maka terdapat korespondensi satu-satu antara anggota S dan anggota T. Terdapat korespondensi satu-satu. Bukan fungsi satu-satu, ingat ya, ini yang sering anak-anak lupa. Sampai kuliah pun, sampai mengerjakan skripsi pun kadang tidak bisa membedakan antara korespondensi satu dengan fungsi satu-satu. Kalau fungsi satu-satu itu adalah fungsi injektif, fungsi into tadi. Itu ya. Jadi ini istilah lainnya itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi into. Kalau surjektif tadi ada yang mengatakan fungsi onto atau fungsi pada gitu ya. Tapi kalau fungsi bijektif itu korespondensi satu-satu gitu ya. Atau fungsi satu ke satu lah itu boleh. Bukan fungsi satu-satu. Kalau fungsi satu ke satu itu fungsi bijektif. Atau dia tadi terdapat korespondensi satu-satu ya, antara anggota-anggota di S dan T. Tapi jangan sampai salah kita mengatakan fungsi bijektif sebagai fungsi satu-satu. Nanti itu kadang sampai skripsi ada yang salah gitu ya. Ingat tadi ya, diingat-ingat fungsi satu-satu itu fungsi injektif. Kalau fungsi satu ke satu lah itu baru bijektif. Itu ya. Nah, kalau fungsi F dari S ke T itu adalah fungsi yang bijektif,
maka kita bisa mengatakan bahwa S itu adalah ekuipoten dengan S. Dinotasikan dengan ini, S ekuipoten dengan S. Ekuipoten itu berarti dianggap mereka itu kalau dalam istilah bidang itu kira-kira bidang-bidang yang kongruen gitu ya, atau sebidang. Itu kalau bidang itu karena dia himpunan, maka kira-kira himpunan itu punya ciri yang serupa gitu kira-kira. Itu apabila kita bisa mendapatkan fungsi yang bijektif antar dua himpunan itu, maka dua himpunan itu dikatakan fungsi yang ekuipoten. Itu ya. Nah, ini tugas berikutnya adalah coba kalian gambarkan dengan diagram saja biar mudah gitu ya untuk ketiga jenis fungsi itu. Jadi contoh secara gambar fungsi yang injektif saja bagaimana, fungsi yang surjektif saja contoh gambarnya bagaimana, fungsi yang bijektif bagaimana. Ini baru dengan gambar, jadi sangat mudah. Nanti agak repot kalau dengan menggunakan disuruh menunjukkan atau memberikan contoh fungsi dengan aturan fungsi, misalkan fx sama dengan 2x dan sebagainya, itu Anda harus dibuktikan secara matematis. Tapi Anda memang harus mau berlatih juga. Tapi sebelum ke sana ya, untuk biar lebih sederhana pakai ini dulu ya. Kayak gambar dulu. Jadi biar secara visual itu kita tahu, punya bayangan dulu. Injektif sing piye, surjektif sing piye, bijektif sing piye. Nah, secara visual sudah paham, nanti semoga secara matematis juga bisa lebih mudah memahami. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan?